Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Fisika IAIN Tulungagung akan menjelaskan mengenai fluida dinamis. Nah, apa itu fluida dinamis? Oke, sebelumnya kalian bisa like, subscribe, and comment, dan jangan lupa share ya. Oke, lanjut. Jadi, sebelumnya kita akan belajar mengenai pengertiannya dulu. Jadi fluida itu kan zat yang mudah mengalir. Sedangkan dinamis itu adalah bergerak. Nah, seperti gambar di samping itu kalian bisa lihat ini. Tuh, jadi fluida dinamis adalah keadaan zat cair tersebut mengalir dan memiliki kecepatan. Sedangkan kan sebelumnya itu ada fluida statis. Nah, statis itu kan tidak bergerak. Nah, air itu tetap di dalam wadah. Nah, itu dinamakan fluida statis. Sedangkan ini airnya itu mengalir. Itu yang dinamakan fluida dinamis. Kemudian ada debit air. Nah, debit air itu adalah air tersebut memiliki kecepatan mengalir dan memiliki kecepatan atau aliran air gitu ya, debit air. Dirumuskan bahwa volume per waktu. Nah, banyaknya air dibagi waktu itu namanya debit. V per T. Jadi V sama dengan V per T atau A kali V, luas penampang. Nah, ini pada gambar ini. Maaf. Nah, ini pada gambar ini kan luas penampang namanya. Luas penampang 1 dan ini luas penampang 2. Ini A2 ya. Saya edit dulu. Nah, ini A2. Ini V2. Jadi ada yang dinamakan dengan hukum debit yang berbunyi A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 atau Q1 debit 1 sama dengan debit 2. Nah, ini luas penampang 1 dikali kecepatannya. Ini jadi air yang mengalir dari penampang ini sama dengan air yang keluar. Nah, debitnya itu banyaknya air itu sama, kan di logika seperti itu ya. Kemudian lanjut, itu ada persamaan Bernoulli yang bunyinya itu mengenai tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Air yang mengalir dari, biasanya itu kan ada toh, air yang mengalir dari bawah ke atas. Nah, itu sama aja gitu loh tekanannya. Seperti itu. Dirumuskan bahwa P1 min P2 itu dikali V sama dengan MgH2 min MgH1 plus setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Jadi yang dinamakan persamaan Bernoulli ini P1 ditambah rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Jadi seumpama disuruh mencari ini pakai rumus ini. Kemudian ada teorema Torricelli mengatakan tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Nah, di sini bahwa ini contohnya. Ini kan ini ada pipa, kayak ada tandon gitu ya, semisal seperti itu. Nah, ini diketahui hanya itu dari permukaan air ini sampai ini tempat muncratnya air, apa ini, bocor ini, seumpama ada tandon bocor gitu ya, air mancurnya itu loh. Nah, ini jadi seumpama kalian disuruh mencari kecepatan V, itu kan kecepatan sama dengan akar 2GH. Mudah kan? Tinggal cari 2 dikali G kali
Nah, di akar. Nah, seperti itu. Kalau mencari debitnya, Hi sama dengan A akar 2GH. Tinggal nambahin apa ini luas penampangnya. Sedangkan T time waktunya muncratan kan biasanya ditanya berapa waktu dia mengalirnya gitu kan. Itu caranya mencari akar 2H2 per G. Nah, seperti itu. Dengan keterangan kalian udah paham sendiri apa itu V, GH, V itu kan debit, time T itu kan waktu, seperti itu. Nah, kemudian ada venturimeter. Venturimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran air dalam pipa, seperti itu. Jadi venturimeter itu ada dua. Yang pertama itu ini venturimeter dengan manometer. Manometer itu yang ini. Nah, ini yang saya lingkari ini. Sedangkan ini venturimeter tanpa manometer. Venturimeter merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengah lebih sempit. Lebih sempit daripada ininya. Nah, ini penampangnya itu lebih sempit. Nah, dan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Dalam pipa venturi ini, luas penampang pipa bagian tepi memiliki penampang yang lebih luas. Nah, ini yang saya maksud tadi. Daripada tengahnya atau diameter pipa bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya. Fluida dialirkan melalui pipa yang penampangnya lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang memiliki penampang yang lebih sempit. Dengan demikian, maka terjadi perubahan kecepatannya. Seperti itu. Langsung aja ya, next. Contoh soal itu jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter. Nah, ini luasnya 5 meter. Luas penampang pipa kecil adalah 2 meter. Ini seumpama ada ini ya. Ini maaf gambarnya jelek. Nah, ini 5 meter dan pipa penampang yang kecil itu 2 meter. Kecepatan air yang pada pipa besar adalah 15, tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, disuruh mencari kecepatan. Kan berdasarkan hukum debit tadi atau persamaan kontinuitas itu tadi kan mengatakan debit 1 sama dengan debit 2. Debit tadi rumusnya A1 V1 atau sama dengan A2 V2. Jadi sama, tinggal bandingin aja gitu. Jadi 5 kali 15 sama dengan 2 V2. V2 ini sama dengan 37,5. Seperti itu. Langsung aja contoh soal selanjutnya. Suatu bak besar terbuka berisi air yang tinggi permukaannya yaitu 760 cm. Nah, ini bak besar. Ini. Tinggi permukaannya 760 cm. Pada dinding bak terdapat lubang kecil yang tingginya 40 cm. Ini tadi kan 720 ya. 720. Maaf 760. Dan ini 40. Jadi kan saya hapus dulu. Nah, ini
40. Jadi ini bila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah kecepatan air yang mengalir dari lubang. Nah, diketahui H1 760 ini tadi, terus H2 40 dijadiin meter dulu, terus H sama dengan H1 min H2 sama dengan 7,2 meter. Nah, ini H-nya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ditanya V2 penyelesaian. Jadi kan tadi tandon tadi kalau disuruh cari kecepatannya tadi adalah rumusnya akar 2GH. Nah, tinggal dimasukin 2 dikali 10 kali 72. Nah, V sama dengan hasilnya kecepatannya 12 meter per sekon. Jadi kecepatan air yang bocor dari lubang dinding bak adalah 12 meter per sekon. Oke, thank you. Dan jangan lupa, sudahkah kamu tersenyum dan bersyukur untuk hari ini? Nah, itu. Oke, mungkin ada pertanyaan atau masukan atau apapun itu, kalian bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share, oke. Nah, itu yang terakhir, share itu perlu untuk menambah ilmu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.